Firefly lebih komprehensif, kekuatan magis Meo Meo lebih dahsyat, Immortal memiliki lebih banyak metode, dan tubuh Blue Desolate lebih ganas. Semua transformasi serangga Yin Chen telah memasuki level baru. Jiji dan Bai Ye telah mengalami peningkatan ukuran terbesar. Benih jiwa Bai Ye kini mencakup hampir sepertiga area Istana Ilahi Xingyue, dan dapat mengganggu serta mengendalikan banyak orang di bawah alam turunan ketiga kapan saja. Evolusi alam adalah proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Firefly dan yang lainnya pada dasarnya telah berubah dan memulai jalur transformasi menjadi Zeus. Dulu, mereka melintasi langit berbintang dengan tubuh fisik mereka, jadi sekarang, semua orang mulai bersiap. Sampai kau menjadi Dewa Zeus. Pada saat itu, mereka harus dianggap sebagai versi kecil dari diriku di masa lalu. Li Tianming berdiri dan muncul entah dari mana di Laut Bintang Sica, kecemerlangannya bersinar terang di atas air. Selanjutnya, uji kekuatan semua makhluk hidup. Dia baru saja mencobanya, dan dengan kekuatan tempurnya saat ini di alam ini, mengalahkan sekelompok keturunan Yan Huang di alam turunan ketujuh tampaknya bukan masalah besar. Kekuatan tatanan semua makhluk hidup terhubung dengan partikel bintangku. Sekarang ukurannya telah meningkat, batas atasnya juga harus meningkat. Li Tianming tidak mengizinkan Kaisar Sembilan Naga dimakamkan di sini. Tapi ada kabar baik, yaitu, selama periode ini, di bawah kepemimpinan Long Xing dan Bai Ye serta Yin Chen yang telah mengalami transformasi besar, propaganda Xingyue Sheng telah mencapai hasil tertentu. Di antara 3 miliar keturunan Yan Huang, 100 juta orang inti telah menemukan anisasi di bawah kepemimpinan Ordo Kekaisaran. Ratusan juta makhluk hidup kini terhubung. Apalagi jumlah mereka masih terus bertambah. Efisiensi menjadi semakin cepat. 15 juta garis keturunan makhluk hidup telah membuatku mengalahkan alam turunan ke-10. Kini setelah aku berhasil menembus begitu banyak, dengan 100 juta garis keturunan makhluk hidup lainnya, bisakah aku melawan Zeus? Berdengung. Ketika Li Tianming mulai mengumpulkan kekuatan semua makhluk hidup, perilaku Dewa Bintang I Guk ini tiba-tiba berubah drastis, dan kekuatan kekaisaran turun ke Laut Bintang Xixia. Aura yang begitu kuat, sekelompok orang kuat di alam Yan yang merupakan keturunan Yan Huang sangat terkejut saat melihat pemuda itu bersinar dengan cahaya keemasan dan hitam. Berdengung. Di Laut Bintang Sica, raksasa Laut Bintang berwarna hitam keemasan muncul di hadapan Li Tianming. Ayo, pukul aku. Mata Long Xing membara. Oke. Li Tianming tidak membiarkan Ying Huo dan yang lainnya datang. Ia menggunakan kekuatan semua makhluk hidup dan menambahkan kekuatannya sendiri untuk menerjang maju. Ia meninju dengan lengan gelap tangan kirinya dan mengenai telapak tangan Long Xing. Ledakan. Long Xing tidak bergerak, tetapi di belakangnya, tsunami setinggi 10.000 meter muncul, bergulung puluhan juta meter jauhnya. Ya, pukulan ini sudah bisa meledakkan dunia setingkat Tianjun. Seru Long Xing. Kekuatan dunia. Ini adalah efek dari garis 100 juta makhluk hidup di alam Qi, ditambah kekuatan tempur alamnya sendiri. Bisakah kita melawan Zeus? Li Tianming bertanya dengan khawatir. Belum, kau hanya bisa melawan Dewa Zeus setengah langkah. Di Istana Dewa Bintang Bulan ini, dengan mempertimbangkan kekuatan tempurmu yang lain, kau pada dasarnya tak terkalahkan di bawah Dewa Zeus. Namun, Dewa Zeus telah mengalami transformasi tingkat kehidupan yang besar, dan mengumpulkan kekuatan saja tidak cukup. Setelah Long Xing selesai berbicara dengan serius, ia berhenti sejenak dan berkata, kecuali jika kekuatanmu terus meningkat lebih dari 10 kali lipat. Mungkinkah ada kemungkinan tertentu lebih tepatnya, itu tergantung pada apakah tubuhmu dapat menahan kekuatan lebih dari 10 kali lipat. 10 kali lipat perkiraan kasarnya lebih dari 10 miliar. Li Tianming mengangguk. Tidak apa-apa. Dengan para sandera ini, kita punya inisiatif. Istana Ilahi Xingyue berpenduduk 3 miliar orang. Kita lihat saja nanti. Sekarang, Li Tianming dapat membalas budi 100 juta anggota klan ini melalui garis semua makhluk. Situasinya makin membaik. Kali ini, inisiatif dan fondasinya telah sepenuhnya terbentuk. Li Tianming merasa sedikit lega. Momen yang paling sulit telah berlalu. Namun, saat dia baru saja menarik napas, Bai Ye berkata ada sesuatu yang terjadi dengan Yan Ris Huang. Si sampah kecil bernama Fen Tianhe itu, dia bertindak sesuka hatinya tanpa mempedulikan Dewa Meteorit. Bai Ye geram dan menggertakkan giginya. Apa yang ingin dia lakukan? Tanya Li Tianming. Dia pergi ke Istana Ilahi Langit Fantasi untuk mencari 700 juta anggota klan kita, bersiap mengirim mereka ke rerun Dewa Bintang Neutron, dan diam-diam memindahkan mereka tanpa memberitahu Dewa Meteorit. Dia berharap Dewa Meteorit akan punah. Kata Bai Ye.
Li Tianming terdiam. Apakah ada perselisihan antara kedua suku di Istana Dewa Bintang Bulan? Tanyanya pada Long Xing. Karena mereka berbagi bintang yang sama, akan ada persaingan untuk sumber daya dan perselisihan. Namun, mereka mengaku sebagai orang baik dan tampak relatif harmonis di permukaan. Namun, mereka pasti sedang bersekongkol secara diam-diam, kata Long Xing dengan tenang. Saya mengerti. Li Tianming mengangguk. Ini mungkin bukan tindakan pribadi Fen Tianhe. Dewa Matahari terbenam lainnya pasti telah memberinya instruksi. Fen Tianhe sangat dihargai oleh orang penting di bintang wanita misterius 9 surga. Apapun yang dia lakukan, paling-paling dia akan dimarahi. Pada akhirnya, dia akan baik-baik saja, kata Long Xing. Menjijikkan sekali. Li Tianming tersenyum dingin. Orang-orang ini masih bersekongkol saat ini. Dalam analisis akhir, mereka mengakui bahwa Li Tianming sangat aneh. Tetapi dalam hal kekuatan tempur dan pengaruh, mereka masih percaya bahwa mereka memiliki keuntungan besar. Fen Tianhe itu orangnya kejam. Kalau dia pakai trik begini, kita bakal susah ngatasinnya, kata Long Xing. Baiklah, Li Tianming berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, Saudara Xing, aku ingin mengembalikan semua jenius dari Dewa Bintang jatuh kepada mereka. Long Xing sedikit tertegun. 800 juta anggota klan itu, dan 700 juta anggota baru. Memegang begitu banyak orang di tangan pihak lawan bukanlah solusi. Jadi, aku ingin bertaruh, kata Li Tianming. Bertaruh. Long Xing menatapnya. Dengan bantuan sesuatu, Li Tianming mengangkat kepalanya dan menatap langit dan alam semesta yang tak berujung. Apa, tanya Long Xing. Jalan surga, kata Li Tianming. Rerun Dewa Yanri. Itu masih istana megah setinggi 10.000 meter. Ledakan. Raksasa laut bintang berwarna hijau tua yang mengenakan baju besi berat tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam aula. Cahaya bintang yang menyilaukan di tubuhnya bergetar seperti riak, menyebabkan pilar batu, tangga, dan mural di aula bergetar hebat. Itu adalah Dewa Meteorit dan Dewa Tinta. Yanri Huang, keluar. Suara Mo Shen nyaring dan menggema, dan seluruh rerun Dewa Yanri dapat mendengarnya. Ada apa? Tak lama kemudian, raksasa laut bintang emas keluar dari aula dalam, menatap Mo Shen dengan mata membara. Dia adalah Yanri Huang. Apa maksud sungai langit terbakar? Mo Shen menatapnya dengan dingin. Ada apa dengannya? Yanri Huang tertegun sejenak. Berpura-pura bodoh. Mata Mo Shen berkilat dingin, dan suaranya semakin dingin. Percuma saja. Kau hanya memanfaatkan dia pergi ke bintang wanita misterius 9 surga dan membiarkannya berbuat sesuka hatinya agar kau bisa menusuk kita, kan? Yanri Huang tertegun lagi. Tidak, apa yang kamu bicarakan? Membosankan sekali. Setelah bertahun-tahun bekerja sama, aku tak pernah menyangka kalian ternyata cuma tikus. Kata Mo Shen, lalu berbalik dan pergi, tak ingin tinggal sedetik pun. Setelah melayang di udara, Mo Shen berbalik dan berkata, Yanri Huang. Aku akan memberikan 800 juta orang itu kepada Long Xing, lalu bertaruh dengan Dao Surgawi, menjamin bahwa Dewa Bintang jatuh dari Istana Ilahi Xing Yue tidak akan ikut mengejarnya dan klan Nu selama 100 tahun, sebagai ganti generasi muda klanku. Kalau kalian suka main-main, silakan saja. Aku tidak akan melayani kalian lagi. Setelah berkata demikian, Mo Shen pun terbang ke udara. Tunggu, ekspresi Yanri Huang sedikit berubah. Jika ini terjadi, rencana pengepungan akan hancur total, dan yang paling diuntungkan niscaya adalah Long Xing dan Li Tianming. Jika semua orang di Istana Ilahi Xing Yue berpisah, bagaimana klan Dewa Zantian dan Huantian, yang datang untuk membantu, akan benar-benar berkontribusi. Yanri Huang menggertakkan gigi dan mengakui kesalahannya, berkata, kali ini kita salah. Aku akan meminta Fen Tianhe menghentikan operasinya sekarang juga. Begitu lugasnya Mo Shen melayang di udara, ekspresinya masih dingin. Akui kesalahanmu jika kamu salah, kata Yanri Huang. Kau bisa berganti peran antara penjahat dan pria sejati sesuka hati, kata Mo Shen sambil terkekeh. Sekarang Yanri Huang telah mengakui kesalahannya secara langsung, Dewa Meteorit sebenarnya telah memperoleh keuntungan. Tentu saja, Mo Shen tidak ingin berhenti memburu Long Xing dan Li Tianming. Penghinaan di pemakaman para dewa masih segar dalam ingatan mereka. Kini setelah masalah Burning Sky River terhenti, semuanya kembali ke titik awal. Dewa Matahari terbenam pernah tercela dan dibeberkan tanpa ampun. Di masa depan, apapun yang diperjuangkan kedua belah pihak, momentum mereka akan semakin lemah sebagai penjahat. Beritahu Fen Tianhe sekarang, kata Mo Shen ringan. Oke, Yanri Huang menggunakan batu komunikasi untuk berkomunikasi dengan Fen Tianhe. Awalnya Fen Tianhe enggan,
Tetapi ketika mendengar bahwa Dewa Meteorit bertekad untuk mengerahkan seluruh kemampuannya dan langsung terlibat dalam taruhan hukuman surgawi, ia tak sanggup lagi menahannya. Begitu semua Dewa Meteorit mundur, bahkan jika mereka memaksa Li Tianming dan Long Xing keluar, mereka tidak akan mampu menangani situasi sepenuhnya. Aku akan mengirimnya kembali ke Istana Ilahi Huantian sekarang, kata Fen Tianhe sambil menurunkan alisnya. Tidak perlu, kirimkan saja langsung ke Istana Dewa Bintang Bulan dan berikan kepada kami, kata Mo Shen dari samping. Baiklah, Fen Tianhe sangat tertekan. Kau pikir kami bodoh, haha. Suara Mo Shen masih sangat dingin. Meskipun tampaknya tidak ada yang berubah dalam tindakan ini, keretakan antara kedua suku tersebut sebenarnya malah semakin melebar. Selanjutnya, Fen Tianhe melakukan apa yang diperintahkan. Mo Shen sedang menunggu di Rerun Dewa Yanri. Sekitar 1 jam kemudian, di luar Rerun Dewa Yanri, bintang-bintang tiba-tiba bersinar. Bintang naga, Mo Shen dan Yan Rihuang saling memandang. Kau tetap di sini, aku akan keluar dan melihat. Tubuh emas Yan Rihuang melesat ke angkasa, dan seketika ia meninggalkan aula emas dan muncul di luar. Setelah keluar, saya melihat wajah besar berwarna emas dan hitam muncul di langit Rerun Dewa Yanri. Wajah ini terdiri dari sejumlah besar badai sumber bintang dan dikendalikan oleh pikiran Zeus. Pada saat ini, wajah ini menatap Yan Rihuang dan berkata langsung ke intinya, Yan Rihuang, aku berencana untuk membuat kesepakatan denganmu, Dewa Matahari Terbenam. Kesepakatan apa? Yan Rihuang menatapnya dengan aneh. Ini bukan tubuh asli Long Xing, tetapi hanya proyeksi untuk menyampaikan pesan. Fen Tianhe memimpin 700 juta orangku menuju Gua Ilahi Rerun Dewa Bintang Neutron, kan tanya Long Xing dengan suara rendah. Mendengar ini, Yan Rihuang merasakan luapan api yang membara di hatinya. Ketika Long Xing mengatakan ini, itu membuktikan bahwa putrinya telah jatuh. Long Xing sendiri tahu ini, tetapi ia tidak berusaha menghindarinya. Tentu saja, itu karena nilai Yan Rihuang sudah sangat rendah. Terbongkar atau tidaknya Yan Rihuang bukanlah masalah besar. Jika ia tidak lagi mengendalikannya, ia masih bisa memberi Bai Yekong 2 jiwa bayi kecil. Terus kenapa mata Yan Rihuang yang menyala-nyala bak bintang menatap wajah emas dan hitam itu? Ayo kita buat kesepakatan, kata Long Xing langsung. Oh, bagaimana cara berdagang, tanya Yan Rihuang. Gunakan 1,5 miliar orang di klan kita ini untuk ditukar dengan ratusan jenius dari Dewa Meteorit, kata Long Xing dengan suara berapi-api. Bukankah kamu bilang kamu tidak ingin mengubahnya sebelumnya, kata Yan Rihuang dengan ekspresi aneh di wajahnya. Kali ini ada syarat tambahan. Saat wajah hitam keemasan itu berbicara, badai sumber bintang menggulung. Bicaralah, kata Yan Rihuang. Penyelesaian transaksi ini dijamin oleh taruhan Dao Surgawi, dan pada saat yang sama, taruhan ini akan mencakup konten tambahan dalam 100 tahun, kau tidak boleh menyentuh klan Zongtian Sansingku. Aku sudah mencatat detailnya, kau bicarakan dengan Dewa Meteorit. Saat Long Xing berbicara, cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di langit, awan bergulung, dan kemudian ribuan kata muncul. Teks ini mencantumkan detail transaksi. Karena termasuk dalam taruhan hukuman surgawi, transaksi ini harus sangat ketat agar tidak memberi kesempatan kepada Dewa Zeus Bintang 3 di langit tengah untuk menemukan celah. Setelah Yan Rihuang selesai membaca, dia terdiam beberapa saat, lalu berkata, tunggu, aku akan membicarakannya dengan mereka. Setelah berkata demikian, Yan Rihuang memasuki aula emas. Dia tidak tahu kalau masalahnya sudah selesai. Mo Shen kebetulan ada di dalam dan mendengar percakapan di luar. Benar, bagaimana menurutmu, kata Yan Rihuang. Tentu saja kita harus mengubahnya. Setelah perubahan, tidak akan ada lagi batasan. Suara Mo Shen tegas, dan dia menatap Yan Rihuang dengan tatapan dingin. Masalahnya, 100 tahun terlalu lama, kata Yan Rihuang. Kita bisa bahas ini. Mo Shen merenung sejenak, cobalah untuk mempersingkatnya menjadi 10 tahun. Kalau tidak, kalau terlalu lama, aku khawatir akan ada perubahan. Yan Rihuang terdiam cukup lama, lalu akhirnya berkata, baiklah, ayo kita bicara. Kalian para Dewa Bintang Jatuh sudah tertangkap, jadi jangan muncul. Mari kita bahas detail taruhan hukuman surgawi. Katakan padaku, apa gunanya dia membawa 1,5 miliar orang ini? Mereka tidak punya sumber bintang untuk ditinggali. Bagaimana kapal Dewa Laut Bintang saja bisa menampung 1,5 miliar orang? Mo Shen tidak mengerti. Dia melihat detail kesepakatan bintang naga, yang mengharuskan 1,5 miliar orang ini dikirim ke suatu tempat di langit berbintang, alih-alih disebar dan ditempatkan di Istana Dewa Bulan Bintang. Membawa sekelompok orang ini bersamanya hanya akan menjadi beban.
Dia mungkin tidak punya pilihan selain menyelamatkan orang dan mencari keselamatan meskipun kehidupan di kapal Dewa Laut Bintang penuh sesak, setidaknya, rasanya seperti menjadi manusia, kan kata Yan Ri Huang. Kali ini krusial, Mo Shen melihat keluar. Dia melakukan ini semata-mata karena dia sangat menguasai Li Tianming. Kita hanya bisa menekan waktunya semaksimal mungkin dan menemukan titik terendah yang bisa dia terima. Lalu bagaimana? Mari kita lihat apakah klan langit fantasi bisa mendapatkan imbalan dari 49 bintang Dayan. Meskipun kita tidak bisa menggunakan suku budak untuk memaksanya selama taruhan hukuman surgawi, ada banyak cara untuk menangkap dua lalat di dunia ini. Kata Dewa Bintang dengan dingin. Oke, oleh karena itu, Yan Ri Huang pergi ke Longsing sebagai perwakilan untuk bernegosiasi. 3 hari kemudian, isi taruhan hukuman surgawi itu diselesaikan. 1,5 miliar orang, untuk 100 orang. Transaksi diselesaikan dengan bantuan hukum alam. Akhirnya, waktu yang disepakati 20 tahun. Dalam waktu 20 tahun, mereka tidak dapat lagi mengancam kehidupan keturunan Yan dan Huang. Dengan cara ini, kedamaian semua makhluk hidup dapat dilindungi selama 20 tahun. Harganya adalah mengembalikan kartu truf terbesar di tangan kepada Dewa Bintang jatuh. Tak lama kemudian, benih taruhan hukuman ilahi pun ditanam. Panggilan, Li Tianming menarik napas dalam-dalam dan menunggu pihak lain memenuhi taruhannya. Sama dengan Fen Tianhe itu pintar sekali. Aku bersembunyi begitu dalam, tapi dia tetap menemukanku. Bai Ye berubah wujud menjadi Yan Ri Huang, berjongkok di kepala Li Tianming dan mengumpat, dengan raut wajah tak senang. Apakah dia masih bisa mengajakku keluar? Li Tianming, seorang wanita cantik berambut pirang bergelombang, berbicara dengan nada serius, meskipun dia tampak agak lucu. Kenapa kamu keluar? Semua orang memperhatikannya sekarang. Kalau kamu ikut dengannya, kamu akan masuk perangkap, kan? Bai Ye memutar matanya. Li Tianming berhenti sejenak, mereka tidak menyerang Yan Ri Huang. Ada apa ini? Putri seseorang. Dia berusaha sekuat tenaga untuk membasmimu dan menyelamatkannya. Bai Ye mengubah posturnya dan berbaring di punggung Li Tianming, berpikir, wanita ini tidak berguna. Bagaimana kalau membasminya saja? Aku bisa menyelamatkan 2 jiwa bayi kecil dan meningkatkan kekuatan tempurku. Jika kau membasminya, akankah jiwa bayi kecilmu bisa pergi dengan mulus di hadapan Zeus? Tanya Li Tianming. Sederhana saja, sekarang aku, dewa leluhur yang agung dan tak terkalahkan, tak lagi sama seperti sebelumnya. Paling buruk, jiwa bayi itu akan terpencar dan berpindah ke tempat lain, lalu memadat lagi. Bai Ye tertawa. Li Tianming mendesah, sungguh makhluk yang seperti monster. Semakin akhir telurnya, semakin aneh bentuknya. Jangan basmi dia dulu, kata Li Tianming. Kenapa kau tidak membasminya saja hanya karena dia perempuan? Apa kau pandai menunjukkan belas kasihan padanya? Kumohon ampuni nyawanya. Dunia Agung Yinghuo tiba-tiba muncul dan mengeluh di belakangnya. Sekarang bersinar, anggun dan cantik, tetapi tidak mengurangi kekasaran batinnya. Omong kosong, Li Tianming cemberut. Ini putri Zeus. Setidaknya dia bisa mengancam Zeus. Sekarang para jenius Dewa Meteorik telah dikembalikan ke musuh, kita butuh sandera baru. Selanjutnya, aku akan menangkap orang-orang seperti Yan Ri Huang. Dia baru permulaan. Bagus, ayo kita isi harem dulu. Seru Bai Ye bersemangat, orang pembawa sial 8 divisi dewa. Beraninya mereka menindas Yan Huang. Semua pria harus dibasmi, dan semua wanita harus ditangkap. Aku, Li Tianming, akan menguasai surga dengan satu tangan dan semua wanita di dunia dengan tangan lainnya. Li Tianming sudah tak tahan lagi dengan kedua orang mesum ini. Ia menjambak rambutnya dan berkata dengan marah, lupakan saja, basmi saja Yan Ri dan yang satunya. Tidak, aku berubah pikiran dan tidak akan membasmimu. Aku ingin berkontribusi untukmu, kata Bai Ye penuh semangat. Li Tianming, kumohon, basmi dia. Biarkan dia mati. Omong kosong, bagaimana mungkin aku, dewa leluhur yang agung dan tak terkalahkan, mengulurkan pisau jagalku kepada seorang wanita cantik yang hatinya telah menyerah padaku? Kau tidak menginginkan Yan Ri Huang, aku juga menginginkan gadis kecil berkulit hitam itu. Kata Bai Ye dengan nada menghina. Li Tianming, saya menyerah. Namun, Yan Ri Huang telah menebak rahasia sistem semua makhluk kaisarku, dan dia akan mati cepat atau lambat. Kecuali, dia bisa menjadi pengikutku. Tapi mungkinkah itu? Wajah Li Tianming dingin, dan inilah sebenarnya alasan mengapa dia begitu kejam. Itu benar, kata Bai Ye sambil tertawa. Mengapa? Kau bodoh, aku bisa mencuci otak benih jiwa. Jiwa bayi miliaran kali lebih kuat. Kalau aku mencuci otakmu setiap hari,
bagaimana mungkin aku tidak memberimu sekumpulan penggemar kecil yang melupakan asal-usul mereka? Bai Ye membusungkan dadanya, sama-sama, aku orang baik. Seorang vanggel kecil yang pelupa. Memikirkan Feng Qingyumeng dan dua saudari dari klan Dewa Langit Fantasi di ibu kota ilahi No. 1. Li Tianming tiba-tiba teringat mereka. Menaklukkan tubuh orang lain adalah tindakan yang rendah. Menaklukkan otak berarti menjadi yang terbaik di antara semua dewa. Hanya jika Anda berhasil menaklukkan otak keturunan Anda dapat disebut kaisar. Selama keturunan Yan dan Huang tidak mau tunduk, berarti klan ini belum kalah. Hanya ketika otak ribuan generasi telah ditaklukkan, kita dapat dikalahkan sepenuhnya. Baiklah, kalau begitu mari kita selamatkan nyawanya untuk saat ini. Li Tianming mengangguk. Ini adalah kemenangan gender, Ying Huo mengangguk. Kalian akan mati. Li Tianming tak tahan lagi dengan mereka berdua. Lain kali aku akan jadi laki-laki, dan kalian tak akan bisa mengeluh lagi. Pada titik ini, Li Tianming berkata kepada Yin Chen, karena Yan Risuang telah dikendalikan, carikan aku target. Aku ingin naik kapal Dewa Laut Bintang mereka dan meninggalkan Xing Yue Seng. Kesepakatan untuk 1,5 miliar orang hampir selesai, dan aku ingin bertemu langsung dengan mereka. Aku sudah menemukan satu untukmu sejak lama. Target yang cocok, kata Bai Ye sambil mencibir. Selama ini, ia dan Yin Chen terus bekerja sama dan membuat keributan, membuatnya cukup bersemangat. Wei Hao, Dewa Bintang Jatuh, keturunan Zeus dari Yuan Yuexu. Kata Bai Ye sambil terkekeh. Siapa namamu? Tanya Li Tianming. Yuan Yuefeng. Bai Ye terus tertawa. Yuan Yuefeng kali ini pasti laki-laki. Kata Li Tianming serius. Maafkan aku, wanita, ubah. Li Tianming menggertakkan giginya. Tidak bisa diubah. Tidak ada yang lain yang cocok. Entah status dan posisinya tidak cukup, atau dia tidak memiliki kapal Dewa Laut Bintang kelas keberuntungan. Kata Bai Ye sambil tersenyum. Sambil berbicara, ia menjelma menjadi seorang gadis muda berambut panjang warna-warni di hadapan Li Tianming. Lalu, ia berpose genit dan berkata, Saudara Tianming, beginilah rupa Xiao Feng Feng. Ayo, ayo. Menjijikkan, menjijikkan. Yin Chen, si pria sejati, merasa sangat tidak nyaman. Li Tianming sudah acak-acakan tertiup angin. Wanita ini, Yuan Yuefeng, adalah putri Dewa Zeus Yuan Yuexu dari Dewa Meteorik. Usianya lebih dari 800 tahun dan telah mencapai alam turunan ke-10, mendekati alam Jiu Jue. Alam ini 9 tingkat di atas alam Li Tianming, dan ia jelas tidak dapat mencapainya sendirian. Fen Tianhe tahu tentang Yin Chen-ku, dan dia mungkin mengawasiku. Itulah sebabnya sebagian besar tokoh inti di Zhongxing Yueseng tetap berada di dalam penghalang dan tidak pergi. Yuan Yuefeng begitu berani justru karena dia berada di alam turunan ke-10. Meskipun Li Tianming tidak dapat mengalahkannya pada levelnya saat ini, dia memiliki 100 juta makhluk hidup di Istana Ilahi Bintang Bulan. Dan mereka semua adalah keturunan Yan dan Huang yang kualitasnya sangat tinggi. Selama garis keturunan semua makhluk hidup terjalin, Li Tianming dapat langsung memberitahu mereka tentang bintang Kaisar Yan Huang. Meskipun mereka tidak akan menyebarkannya kepada orang lain, mereka akan memiliki keinginan yang lebih kuat untuk menulari kerabat dan teman di sekitar mereka. Umpan balik dari perintah Kaisar mendorong kerajaan mereka untuk bangkit. Ini adalah bukti yang paling kuat. Oleh karena itu, 100 juta orang di Istana Ilahi Xing Yue hanyalah permulaan. Jika semuanya berjalan sesuai harapan, jumlah tersebut akan melonjak dengan sangat cepat. Sekarang, hanya dengan mengandalkan 100 juta makhluk hidup ini dan fisik barunya di alam evolusi, ia dengan mudah mencegat kapal Dewa Laut Bintang kelas penciptaan milik Yuan Yuefeng. Dengan satu pedang, menerobos masuk. Kemudian, di dalam kapal Dewa Laut Bintang ini, Li Tianming menggunakan kekuatan seorang kaisar untuk menghancurkan Yuan Yuefeng. Sangat mudah. Penjara bintang langit berguna lagi. Di hadapannya berdiri seorang wanita es asteriski mengenakan rok panjang hitam ketat, berambut panjang warna-warni, dan bertubuh berkilau seputih salju. Ia ramping dan tinggi, sedingin dan secantik mawar. Ia benar-benar berbeda dari Yan Ris Huang yang bak boneka porselen. Tingginya, 100 meter. Ini sangat tinggi. Di luar jangkauan. Saat ini, otaknya telah diserbu oleh Bai Ye menggunakan jiwa bayi kecil lainnya. Ia meringkuk di penjara langit, menatap Li Tianming dengan sedih dan marah. Kenapa kamu tidak 2 meter? Dia jelas merasa bahwa monster ini lebih menakutkan daripada yang dikatakan legenda. Dia menyesali kesombongannya dan melarikan diri kemana-mana. Apapun yang kukatakan, kau lakukan saja. Selebihnya, diam saja. Setelah Li Tianming selesai berbicara,
dia menunjuk keluar istana ilahi bintang bulan dan berkata, "Bawa aku keluar." Dia menginginkan garis 1,5 miliar makhluk hidup. Yuan Yuefeng berbeda dari Yan Rishuang. Dia dipenuhi kebencian terhadap Li Tianming. Oleh karena itu, meskipun dia dikendalikan oleh jiwa bayi, dia tidak menunjukkannya di wajahnya, tetapi dia masih sangat tidak bahagia di dalam hatinya. Di bawah komando Li Tianming, kapal ilahi laut bintang kelas penciptaannya mulai bergerak dan melambung menuju ke arah penghalang pelindung bintang dan bulan. Ini adalah kapal perang laut bintang berbentuk roda gigi yang berputar sangat cepat. Di dalam kapal Dewa Laut Bintang, taruhan surgawi telah ditetapkan. Setelah para jenius kami, para dewa bintang jatuh, kembali dengan selamat, kami tak akan lagi memiliki pengaruh atasmu. Kau tak punya peluang untuk menang. Yuan Yuefeng melipat tangannya dan menatap pria kecil di depannya yang tingginya bahkan tak mencapai lututnya. Ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Kau bicara omong kosong lagi, Li Tianming menatapnya dengan dingin. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, kata Yuan Yuefeng. Li Tianming tidak berkata apa-apa lagi. Batas pelindung bintang bulan segera muncul di depan. Ia berbalik dan berkata kepada Yuan Yuefeng, gunakan kesadaran ilahimu untuk menyelimutiku sepenuhnya. Jika aku terekspos di dalam penghalang pelindung ini dan terbasmi, kau akan mati. Apa kau tidak takut aku akan menukar nyawaku dengan nyawamu? Yuan Yuefeng sangat berani. Kau terlalu memikirkannya. Penghalang ini, mungkin tak bisa berbuat apa-apa padaku. Li Tianming selesai berbicara, menatapnya dan berkata, kesadaran spiritual. Yuan Yuefeng merasakan sakit yang tajam di kepalanya untuk beberapa saat, dan wajahnya segera memucat. Ia tidak berkata apa-apa lagi dan mengorbankan kesadarannya, roh bintang cahaya terapung, dari roda malapetaka. Roh bintang cahaya terapung adalah sejenis kesadaran surgawi, seorang wanita kucing yang tampak seperti manusia dan kucing hitam, dan tubuhnya diselimuti cahaya bintang yang aneh. Sebanyak 10 roh bintang yang melayang menggunakan simulasi 1000 bintang mengelilingi bulan untuk mengepung Li Tianming dengan erat. Pada saat yang sama, Yuan Yuefeng juga mendekat dan mengepung Li Tianming dengan erat menggunakan kekuatan laut bintang sutiannya. Jelas saja dia juga takut mati. Pada titik ini, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kudengar Yan Rishuang juga berada di bawah kendalimu, dan dia masih hidup dan sehat. Kuharap kau juga bisa melakukan hal yang sama kepadaku. Kalau begitu, kau harus bersikap lebih baik darinya. Li Tianming meliriknya dengan tenang, daripada bersikap sombong dan merendahkan seperti sekarang. Aku tidak akan terpengaruh. Oke, Yuan Yuefeng merenung sejenak. Ia selalu bersikap dingin dan acuh tak acuh, dan ia adalah putri Yuan Yuexu. Selama ia tidak pergi ke dunia setingkat Wanzu, ia akan menjadi yang terbaik. Namun kini, menyerah pada suku budak membuatku merasa sangat kecewa. Demi bertahan hidup, ia perlahan-lahan belajar dari kesalahannya. Meskipun wajahnya masih agak dingin, ia berusaha sekuat tenaga untuk mengantar Li Tianming keluar. Tak lama kemudian, mereka berhasil keluar dari penghalang penjaga bintang bulan. Pergilah ke sini, perintah Li Tianming dengan dingin. Tahu, Yuan Yuefeng mengendalikan roda gigi antar bintang, mulai menambah kecepatan, dan menuju ke kedalaman langit berbintang yang gelap. Baru saja, Fen Tianhe telah mengirim 1,5 miliar orang ke wilayah yang ditunjuk, lalu mundur cukup jauh. Mata Baiye berbinar, dan dia sudah menantikannya. Ada hukum alam, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengacau. Para jenius Dewa Meteorit juga dikirim ke area yang ditunjuk pihak lain saat ini, dan kemudian Long Xing mundur dengan lancar. Pemakaman Kaisar 9 Naga Li Tianming telah tiba di hadapan 1,5 miliar orang. Kapal Dewa Laut Bintang kelas Wanzu dapat menampung mereka sementara tanpa masalah apapun. Di tangan Xing Yuesheng, itu berarti kematian. Hanya ketika kamu mencapai pemakaman Kaisar 9 Naga, kamu dapat terlahir kembali. Meskipun masih di dalam kapal Dewa Laut Bintang, maknanya sangat berbeda. Berikutnya, Li Tianming dan 1,5 miliar keturunan Yan dan Huang bergegas ke kedua arah. Di suatu tempat di langit berbintang yang sangat gelap ini, Kaisar dan semua makhluk hidup, seperti sepasang kekasih yang telah berpisah selama bertahun-tahun, semakin dekat dan dekat. Di atas tempat pemakaman Kaisar, Baiye telah memasuki kondisi penuh gairah seperti seorang maniak cuci otak. Kaisar Bintang, Kaisar, keturunan Yan dan Huang. Kebenaran di balik semua keajaiban yang diciptakan Li Tianming terungkap dengan jelas kepada orang-orang. Prosesnya sama saja, dan Baiye sudah terbiasa dengan hal itu. Namun, bagi 1,5 miliar keturunan Yan dan Huang yang baru saja diselamatkan dan masih ketakutan, semua yang dibawanya terlalu mengejutkan.
Rasanya seperti orang yang haus berhari-hari tiba-tiba kehujanan. Perasaan bahagia yang tak terlukiskan, sampai menangis, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Setelah kehidupan yang gelap, akan ada cahaya dan harapan di akhir. Tidak lama kemudian, Li Tianming, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya Kaisar Laut Bintang, turun ke makam Kaisar Sembilan Naga dan datang di hadapan 1,5 miliar keturunan Yan dan Huang. Bai Ye telah meletakkan dasar. Semuanya, apakah kalian baik-baik saja? Suara Li Tianming dipenuhi dengan emosi yang mendalam. Dia tahu itu terlalu sulit bagi mereka. Mata berapi-api di depannya terdiam, tetapi Li Tianming sudah bisa mendengar detak jantung mereka. Kebanyakan dari mereka tidak berniat menyerah pada takdir. Meskipun mereka terbelenggu oleh belenggu surga dan memiliki sumber daya yang sangat terbatas, mereka tetap berlatih keras dan tidak kalah dengan yang lain. Sekalipun ada yang tiarap, menyerah, dan rendah hati. Pada saat ini, ketika Li Tianming memberi mereka keselamatan dan muncul di hadapan mereka lagi, darah di pembuluh darah mereka yang pernah berdiri di puncak semua makhluk hidup kembali berkobar. Kaisar, para kaisar semuanya berteriak, berdengung. Pada saat inilah garis-garis kehidupan emas dan hitam yang tak berujung mengalir ke tubuh transformasi Li Tianming dan memasuki partikel bintang yang diturunkan. Ledakan-ledakan-ledakan, kekuatan telekinetik yang mengerikan dari semua makhluk hidup melonjak liar. Li Tianming melayang di udara di hadapan semua makhluk hidup, dan sekali lagi berubah dari manusia menjadi senjata pembasmi mereka. Kemauan mereka yang telah terpendam selama bertahun-tahun berubah menjadi amukan dahsyat, yang menghantam Li Tianming dengan kekuatan, menyebabkan matanya langsung memerah. 100 juta, 200 juta, 500 juta 1 miliar. Hingga akhirnya, seluruh garis keturunan 1,515 miliar makhluk hidup terhubung ke tubuh, termasuk beberapa dewa bintang iguk-guk. Berdengung, jantung Li Tianming berdebar kencang, dan dia jelas merasakan kekuatannya telah sepenuhnya tersublimasi. Kuat tak tertandingi, tubuhnya bersinar dengan cahaya yang sebanding dengan Zeus, dan setiap partikel bintang turunannya hampir diledakkan oleh kekuatan semua makhluk hidup. 15 juta makhluk hidup dapat memungkinkan dia, yang berada di alam Yu, untuk mengalahkan Jiu Jue. Dan sekarang, kekuatan ini telah sepenuhnya membawanya ke dimensi baru. Kaisar, pada saat ini, ketika kekuatan-kekuatan terhubung, 1,5 miliar keturunan Yan dan Huang semakin merasakan realitas sistem makhluk hidup Kaisar. Mereka bertarung berdampingan dengan Li Tianming melalui tubuhnya, dan mata Li Tianming bahkan dapat menjadi perspektif mereka masing-masing saat ini. Kaisar Dewa Kekacauan layak menjadi dewa leluhur. Sungguh menakjubkan. Sinto macam apa ini? Kekuatan fisik Li Tianming sedang kacau, hatinya pun juga kacau. Aku benar-benar ingin tahu seberapa kuat kemampuan tempurku sekarang. Mata Li Tianming menyala dengan ganas. Masih ada kuota sebesar 2,9 miliar di Istana Ilahi Bintang Bulan, dan masih dalam proses. Namun, bahkan sekarang, dia merasa penuh dengan kekuatan bertarung. Kenapa kita tidak mencari Dewa Zeus saja dan melawannya? Tanya Yin Chen dengan tenang. Apakah kamu punya tujuan? Tanya Li Tianming. Dengan tujuan itu dan Bai Ye di sisinya, Li Tianming benar-benar menghemat banyak tenaga. Ya, Yin Chen tertawa, itu, Ventian, He Song, orang-orang datang. Mereka belum pergi jauh. Oh, sungai langit yang terbakar. Li Tianming mengenang masa lalu, bintang humanoid yang menyala-nyala melintasi langit berbintang dan menutupi separuh langit. Semangat juang di hatinya berkobar liar. Rerun Dewa Bintang Atas, langit berbintang gelap. Kapal perang laut bintang kelas Wanzu yang berbentuk bulat berlayar di alam semesta yang mati ini, dengan jurang gelap tak berujung di depannya. Kapal Dewa Laut Bintang kosong, sudah lama tidak ada orang di dalamnya. Sebaliknya, di atas kapal dewa itu, terdapat sebuah bintang humanoid yang menyala-nyala. Tubuhnya yang panjangnya 100 meter bagaikan tungku cahaya bintang, dengan api yang membakar setiap partikel neutron. Tubuhnya telah berubah dari daging dan darah menjadi bintang kristal. Meski terlihat sangat panas, ia tidak memiliki kehangatan manusia. Dilarang masuk bagi orang asing. Rambutnya yang panjang bagaikan obor di langit berbintang, bersinar terang dan menerangi seluruh langit. Ini Zeus. Itu menakutkan. Namun, binatang raksasa di sampingnya tampak lebih menakutkan. Ia adalah seekor binatang buas yang diselimuti partikel neutron merah menyala, dan bahkan rambut merah keemasannya mengandung kekuatan bintang tertinggi. Ia tampak seperti perpaduan singa, harimau, dan citah, dengan surai merah menyala, tubuh yang tebal dan kuat, serta kecepatan dan kelangsingan seekor citah. Cakarnya seperti berlian bintang yang membara, dan tampak lebih tajam dan lebih kuat daripada artefak Tianyuan.
Yang paling penting adalah jelas ada lebih dari 300 juta bintang di matanya yang menyala. Ini sudah merupakan simbol yang sangat menakutkan. Termasuk 24 totem berwajah binatang di tubuhnya, dapat dilihat bahwa kekuatannya setidaknya 25 kali lipat dari Burning Sky River. Inilah binatang buas ke-25 di alam semesta. Benda langit berbentuk binatang seperti itu, yang bersinar di langit berbintang, agak mirip dengan Phoenix api penyucian abadi dalam mimpi pertama Li Tianming. Meskipun binatang di depannya masih jauh lebih kecil, pada dasarnya, ia sudah agak mirip. Inilah Dao Suani pembakaran besar. Di Istana Ilahi Bintang Bulan, ada binatang pendamping super yang sangat terkenal yang telah diwariskan selama ribuan generasi. Tingkat dewa di alam semesta. Kombinasi itu dan Fen Tianhe adalah dewa kosmik termuda di Istana Ilahi Bintang Bulan. Jenius Zeus punya masa depan cerah. Namun, pada saat ini, Fen Tianhe dan Fen Dao Suani yang agung tidak senang. Beberapa bahkan mengatakan mereka sangat tertekan. Rencana aksi swasta gagal. Dia juga dipaksa memberikan 1,5 miliar keturunan Yan dan Huang kepada Li Tianming. Dewa meteorik telah tertangkap, dan kami, Dewa Matahari terbenam, juga akan menderita. Fen Tianhe menatap jurang di depan, matanya membara. Di bawah taruhan Dao Surgawi, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dao Suani pembakar agung berkata dengan suara rendah, kalau kau bertanya padaku, lupakan saja kekacauan di sini dan langsung pergi ke bintang wanita misterius 9 surga. Betapa hebatnya itu. Tidak, Fen Tianhe teringat Li Tianming. Kalau kita tidak menyingkirkan monster ini, apa kita bisa tenang pergi ke Jiu Tianxuan Nustar? Siapa tahu apa yang bisa dia lakukan dalam 20 tahun ke depan. Aneh sekali. Daven Dao Suani menghela napas panjang, dan 2 gelombang udara hitam merah melesat keluar. Untungnya, dia masih takut pada Zeus. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari kami. Kami masih ragu dengan metodenya. Jika ini terus berlanjut, tak seorang pun di kota-kota besar akan bisa pergi. Kami, 8 divisi dewa yang bermartabat, telah dipaksa ke dalam kondisi ini oleh 2 suku budak. Ini aib bagi seluruh rerun dewa bintang atas. Situasinya menjadi semakin buruk. Dia sangat marah. Dia jelas punya cara untuk mengatasinya, tetapi dia harus menyerah karena masalah dewa meteorit. Dia merasakan terlalu banyak kebencian di hatinya. Pada saat ini, kapal Dewa Laut Bintang berbentuk bulat milik mereka tengah melewati wilayah yang dipenuhi bintang. Daerah ini dipenuhi bebatuan, bintang pecah, dan tanah tak berpenghuni. Ada puluhan ribu daratan bintang yang tidak berpenghuni. Alam semesta begitu luas, sepertinya ada seseorang di belakang. Daven Dao Suani tiba-tiba mengerutkan kening dengan marah dan melihat ke belakangnya. Wow, Fen Tianhe tiba-tiba berbalik. Apa ini? Di belakangnya, cahaya hitam emas yang menyilaukan melintasi langit berbintang bagaikan dewa Zeus dan mendekati sungai Burning Sky. Sesaat, separuh langit berbintang bersinar, dan daratan bintang tak berpenghuni yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya seterang siang hari. Aura kekuatan mengerikan mulai turun. Longsing bagaimana mungkin dia bisa keluar dari penghalang pelindung bintang dan bulan? Daven Dao Suani menggelengkan kepalanya. Bukan dia, orang yang datang itu tidak besar, hanya sekitar 20 meter. Fen Tianhe memperhatikan dengan saksama, dan kesadaran Dewa Zhou telah tersapu. Meskipun ia bingung, ia tidak merasa takut sedikit pun. Pada saat ini, sosok bersinar itu telah memasuki jangkauan pikiran Zeus-nya. Fen Tianhe dengan mudah mengenali penampilan dan karakteristik orang. Di matanya, ada ketidakpercayaan yang tak terhingga. Bagaimana mungkin? Fen Tianhe berkata dengan ekspresi aneh. Li Tianming. Dao Suani yang terbakar besar juga melihatnya. Ya, Fen Tianhe mengangguk, tatapan matanya langsung berubah sangat kejam dan ganas. Dia mengulurkan tangannya dan mendorong, dan kapal Dewa Laut Bintang yang berbentuk bulat di bawahnya terus terbang maju, sementara dia dan Dao Suani pembakar agung menginjakan kaki di daratan bintang yang tak berpenghuni, menatap anak laki-laki berambut putih itu dengan mata yang menyala-nyala. Longsing tidak ada di sini. Fen Tianhe memindai dengan kesadaran Dewa Zeus dan menemukan bahwa tidak ada orang lain setelah Li Tianming. Seandainya dia ada di sini, apa yang akan terjadi? Daven Dao Suani agak meremehkan. Meski perkaranya aneh, namun tidak mampu meredam keyakinan mereka. Begitu kata-kata itu terucap, pada saat ini, bocah berambut putih setinggi 20 meter itu tiba-tiba mendarat di depan Fen Tianhe. Berdengung, seluruh benua bintang yang tak berpenghuni berguncang hebat, ribuan gunung runtuh, dan jurang yang tak terhitung jumlahnya terkoyak. Fen Tianhe mengamati lebih dekat dan sepenuhnya yakin bahwa ini adalah Li Tianming, yang 10 kali lebih tinggi darinya.
Dari tatapan hingga gerakannya, semuanya memang dia. Apa artinya mencari sesuatu kemana-mana tetapi tetap tidak menemukannya? Fen Tianhe tidak senang. Matanya membara dan ganas saat ia menatap Li Tianming dan bertanya, apa kau mencoba menghentikanku? Kanan, Li Tianming mengangguk sekali, dan cahaya hitam keemasan di matanya menjadi lebih terang. Meskipun ia masih terbuat dari partikel bintang, tatapannya lebih seperti makhluk hidup tingkat tinggi daripada Fen Tianhe. Aura seorang kaisar yang tak tertandingi memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Li Tianming, dengan guntur hitam melilit tubuhnya, tiba-tiba muncul di depan Fen Tianhe dengan tubuhnya yang tingginya 20 meter, dan menendang ke arah wajah Dewa Zeus. Ambil tindakan saja. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah dukungan fanatik pikiran 1,5 miliar makhluk hidup, kekuatan magis Lan Huang dari alam Hongmeng tiga elemen berkembang tak terhitung jumlahnya. Tendangan ini menggulung tiga dunia nyata untuk membentuk perisai, dan kemudian dengan kekuatan daging dan darah Li Tianming saat ini, ia meledak. Terjadi ledakan dahsyat di alam Sacai Hongmeng, tiga dunia utama musnah, melepaskan kekuatan penghancur tak terbatas. Di makam Kaisar Sembilan Naga di kejauhan, 1,5 miliar keturunan Yan dan Huang benar-benar merasakan bahwa mereka berada di tubuh Li Tianming, menggunakannya sebagai senjata, dan semua orang bertarung berdampingan. Fen Tianhe tidak menyangka kalau dia akan menghentikannya. Dia juga tidak menyangka kalau dia akan menyerangnya secara langsung tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan dia tidak menyangka kalau kekuatannya tiba-tiba menjadi begitu besar. Dia tiba-tiba menaruh tangannya di depan wajahnya. Ledakan. Tubuh humanoidnya yang panjangnya 100 meter tiba-tiba terlempar mundur akibat guncangan tendangan ini dan langsung menghantam daratan bintang yang tak berpenghuni ini. Ledakan. Di bawah curahan kekuatan, seluruh benua antar bintang ini, yang puluhan kali lebih besar dan lebih tebal dari benua Yan Huang, tiba-tiba hancur dan meledak, berubah menjadi kepingan kerikil yang tak terhitung jumlahnya, dan terbang menjauh di bawah gelombang udara yang meledak dari alam Sacai Hongmeng. Ledakan, ledakan, ledakan. Bintang humanoid yang menyala-nyala di Burning Sky River menghantam 8 benua bintang tak berpenghuni pada tingkat yang sama. Wajahnya berubah, berdengung. Semua partikel neutron dalam tubuhnya meledak dengan cahaya bintang. Dalam sekejap, tubuhnya bersinar lebih dari 100 kali, sepenuhnya menutupi cahaya di tubuh Li Tianming dan bersinar di area langit berbintang di sekitarnya yang berjarak jutaan mil. Satu orang seperti dunia sumber bintang. Tidak diragukan lagi Fen Tianhe marah. Dia menunduk dan melihat dua titik hangus di lengannya. Itu berarti banyak partikel neutron yang hancur. Meskipun itu hanya cedera ringan, itu disebabkan oleh orang lain selain Zeus, sungguh berlebihan. Apa yang sedang terjadi? Fen Daosuani Agung muncul di hadapan Fen Tianhe dengan ekspresi aneh di wajahnya. Haha, Fen Tianhe tiba-tiba tertawa. Ia menatap Li Tianming, yang dikelilingi cahaya hitam dan emas di atas kepalanya. Orang ini bahkan lebih menarik. Iguk-guk bisa membuatmu terluka sekecil itu, yang menghancurkan sejarah Sang Xingsu, kata Fen Daosuani dengan suara berat. Ini menghancurkan sejarah seluruh alam semesta. Mata Fen Tianhe membara. Aneh. Sungguh aneh. Kenapa kekuatan tempurnya naik turun, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat, kenapa dia tidak terlihat begitu kuat di pemakaman para dewa kalau dia memang begitu kuat sejak awal, kenapa dia harus melarikan diri ke rerun dewa bintang neutron? Dia punya banyak sekali pertanyaan. Setiap pertanyaan tidak dapat dipecahkan oleh orang yang tidak mengenal Kaisar Dewa Kekacauan dan binatang kekacauan kuno. Dia juga tahu tidak ada solusi. Pihak lain sudah sombong. Ini kesempatan bagus. Kalau kita tangkap dia, semua keraguan akan terjawab. Kata Fen Daosuani dengan suara galak. Menarik. Selain Longsing, aku belum pernah bertemu lawan yang bisa bertarung hidup mati denganku. Teriak Fen Tianhe, darahnya mulai membara. Pikirannya meledak sepenuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah ledakan keras itu, dia dan Daosuani pembakar agung, satu di kiri dan satu di kanan, tiba-tiba menyerbu di depan Li Tianming lagi. Berdengung. Fen Tianhe melepaskan bola putih, yang berubah menjadi tirai cahaya, menjulang di atas kepalanya dan menerangi seluruh area langit berbintang. Apa ini, tanya Li Tianming dengan suara keras. Tirai langit bintang bulan. Dengannya, semua kota rerun dewa utama di Istana Ilahi Bintang Bulan bisa melihatku membasmimu secara bersamaan. Kata Fen Tianhe. Oh, hanya rerun dewa utama, tanya Li Tianming dengan tenang. Apalagi kau ingin suku budak melihatmu? Fen Tianhe mengangkat alis. Kalau bisa, aku pasti ingin mereka melihatmu mati putus asa. Sayangnya, suku-suku budak itu semuanya ada di pegunungan. Maksudku,
Aku tidak bisa menontonnya. Jika berhasil, Li Tianming akan menghasilkan banyak uang. Disayangkan, tidak peduli apapun hasil pertempurannya, jika dia dapat melawan Zeus, dia akan menjadi legenda di Star Ruins. Tidak apa-apa, aku akan merekamnya dan menunjukkan kekuatan kita nanti. Darah Bai Ye mendidih. Oleh karena itu, arti penting pertempuran ini sangatlah penting. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, tetapi juga pertunjukan yang luar biasa. Li Tianming tahu betapa menakutkannya Zeus, jadi selama dia tidak mati, dia akan menang. Saat tirai langit berbintang dan bulan muncul, Fen Tianhe dan Fen Daosuani yang agung tampak semakin bersemangat. Mereka saling memandang, satu manusia dan satu binatang. Kedua pria itu berdiri di depan dan belakang, mengelilingi Li Tianming. Kali ini, tidak ada kapal laut bintang, tidak ada bintang neutron merah muda yang tak terbatas, hanya tubuh daging dan darah, dan perang langit berbintang. Pemandangan ini muncul di langit di atas rerundewa kota istana ilahi Xingyue, dan seluruh planet terguncang sesaat. Di makam Kaisar Sembilan Naga, 1,5 miliar keturunan Yan dan Huang, dan 1,5 miliar binatang pendamping, bergabung dalam pertempuran bersama. Tidak omong kosong, niat membasmi Fen Tianhe sudah sangat kuat. Tiba-tiba ia mengayunkan tangannya, dan artefak ilahi Tianyuan tingkat surga Kaisar tengah muncul di tangannya. Artefak ini hampir merupakan artefak ilahi Tianyuan terkuat. Ini adalah rantai yang panjangnya lebih dari 1000 meter. Setiap cincin adalah bola api bintang yang menyala, yang ukurannya lebih dari 2 meter. Di tangan Fen Tianhe, ini adalah untaian bintang sungguhan. Ketika kekuatan Zeus-nya disuntikkan ke dalam rantai itu, baik pria maupun senjatanya mulai terbakar, dengan api yang berkobar. Rantai surga terbakar Tai Huang, senjata suci tingkat atas dari Istana Suci Xingyue. Di sisi lain, Daosuani pembakaran agung meraung, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya langsung hancur berkeping-keping, 300 juta matanya yang seperti bintang menatap Li Tianming, dan jelas bahwa ia akan memimpin. Dengan adanya hewan pendamping yang memasuki tubuhmu, kau benar-benar orang menyebalkan. Daven Daosuani sangat yakin akan hal ini. Hehe, Li Tianming mencibir. Saat berikutnya, serangga perak yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari sekitar tubuhnya. Benar-benar tak terhitung. Ledakan-ledakan-ledakan. Lautan serangga yang sangat besar itu melesat maju dan langsung menghantam Daosuani yang terbakar besar dan Sungai Tian yang terbakar. Tak berujung, seluruh wilayah bintang langsung berubah menjadi lautan serangga perak. Ini adalah pertama kalinya Yin Chen berpartisipasi dalam pertempuran setelah transformasinya. Langit berbintang begitu luas dan tak terbatas, dan itulah medan perangnya. Setelah mencapai ranah evolusi, setiap unitnya diperkuat lebih dari 10 kali lipat dan menjadi lebih besar. Dari langit berbintang, Anda dapat melihat bahwa seluruh bidang penglihatan langsung dipenuhi lautan perak. Sungai surga terbakar dan Daosuani terbakar besar ditelan langsung. Serangga ini lagi Fen Tianhe khawatir, tetapi amarahnya terus berkobar. Gunakan saja pikiran Zeus. Ribuan debu perak telah menggunakan kekuatan magis mereka untuk menyerang dan membasmi mereka. Dengung-dengung-dengung, manusia dan binatang itu segera menggunakan kekuatan Zeus, dan dimanapun cahaya bintang bersinar, lautan serangga meledak. Namun tak lama kemudian serangga logam baru datang. Mengapa efisiensi menurun? Ekspresi Fen Tianhe sedikit berubah. Sebelumnya, di rerundewa bintang neutron, dia menghancurkan semua serangga nebula hanya dengan satu pikiran dari dewa alam semesta. Dan sekarang, ia berjuang untuk menghancurkan satu bagian, dan bagian lain pun muncul, tanpa henti. Ledakan-ledakan-ledakan. Di bawah semburan logam, ia dan Daosuani pembakar agung langsung terdorong oleh serangga-serangga itu. Serangga-serangga logam itu menabrak mereka dan langsung terbakar, bagaikan ngengat yang tersulut api. Tapi ada terlalu banyak debu perak. Lebih dari itu, ia menciptakan dampak. Gunakan penjara kehidupan abadi 5 elemen. Kata Li Tianming dengan suara berat. Ia belum pernah menggunakan kekuatan ajaib ini sebelumnya. Omong kosong. Berdengung. Yin Chen meraung serempak, dan lautan perak segera memancarkan 5 warna, semuanya menyerbu menuju Daosuani yang terbakar besar. Mereka adalah cacing nebula, cacing yimu, cacing jantung laut, cacing tungku, dan cacing kuisan. 5 jenis serangga aneh meraung dan mengguncang langit dan bumi, membentuk penjara pusaran 5 lapis. Kelima lapisan kekuatan itu terhubung menjadi neraka logam, semuanya menekan Taois Suani yang terbakar. Lautan perak di seluruh wilayah bintang terhubung langsung menjadi sebuah bola. Ledakan-ledakan-ledakan, banyak sekali daratan bintang tak berpenghuni hancur di tempat. Ingin memecah belah dan mengalahkan kami.
Fen Tianhe terlempar jauh oleh semburan perak yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia masih menyeringai. Kanan. Pada saat ini, Li Tianming sudah ada di depannya. Seberapa besar kebencianmu padaku? Fen Tianhe menggoyangkan rantai Tai Huang Fen Tian di tangannya, dan dalam sekejap, ratusan juta debu perak di sekitarnya runtuh di tempat. Dan di penjara kehidupan abadi 5 elemen di sisi Dao Xuani yang terbakar besar, tampak seolah-olah ada sumber bintang yang meledak. Kamu terlalu banyak berpikir. Li Tianming tidak memandang rendah dirinya. Sebaliknya, ketika pertempuran sesungguhnya terjadi, ia tetap merasakan teror luar biasa dari Dewa Zeus meski mendapat dukungan 1,5 miliar orang. Dia hanya berusaha melakukan yang terbaik. Sementara Yin Chen mengandalkan jumlah untuk mengumpulkan kekuatan tempur terkuat lawan, Li Tianming tidak berhenti sejenak. Simulasi 30 kali lipat penjara pedang leluhur 4 arah. Badai kesadaran spiritual melilit pedang. Tubuhnya yang setinggi 20 meter bersinar dengan cahaya ilahi yang tak terbatas. Berdengung. Gerbang bintang yang sunyi, buka. Li Tianming mengayunkan pedangnya dan menyerbu ke arah sungai Fentian. Formasi pedang neraka 9 lapisan. Gemuruh. Pedang Dong Huang kini panjangnya hampir 20 meter. Dengan satu pedang, pedang itu membuka gerbang bintang dan melahirkan bintang neraka 9 lapis. Melalui tirai langit berbintang, semua dewa bintang jatuh menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat Li Tianming memamerkan ilmu pedang tingkat kaisar langit dari leluhur terkuat mereka. Ledakan. Dengan satu tebasan pedangnya, dia menciptakan penjara pedang kelas dunia untuk 10.000 alam semesta, mencekiknya menuju sungai langit terbakar. Pada saat yang sama, kekuatan magis Ying Huo, Miao Miao, Xian Xian, dan Bai Ye the Dead bercampur dengan pedang ini dan menyerang pada saat yang sama. Guntur, api, dan kekuatan jiwa berada di garis depan, dan energi primordial 4 elemen Xian Xian terintegrasi ke dalam energi pedang. Begitu energi itu mampu merobek tubuh dewa alam semesta, itu akan sangat berguna. Bagus. Ketika Fen Tianhe melihat kekuatan suci ini, ekspresinya sangat acuh tak acuh, dan dia tiba-tiba mengayunkan rantai Tai Huang Fen Tian di tangannya. Bang bang bang. Lautan serangga berwarna perak di depan mataku musnah. Rantai surga terbakar Tai Huang tiba-tiba berubah. Inilah teknik pertarungan bela diri tingkat surgawi milik Kaisar Kecil, teknik keterikatan bintang 9 alam. Gaya langit yang tersebar. Di bawah kendali Fen Tianhe, rantai Tai Huang Fen Tian bagaikan naga menyala, melewati lautan serangga perak dan langsung menghantam formasi pedang neraka 9 lapis milik Li Tianming. Cepat dan ganas. Ledakan. Kekuatan Dewa Zeus langsung menghancurkan momentum pedang Li Tianming, dan seluruh formasi pedang pun runtuh. Kekuatan magis seperti api penyucian 1 yuan pun terhempas. Hanya gelembung mimpi Bai Ye yang mengabaikan serangan ini dan menghantam Fen Tianhe. Sangat kuat. Li Tianming mengerutkan kening saat rantai langit terbakar Tai Huang menghantam pedangnya. Di bawah guncangan yang kuat, ia terlempar mundur dan menghantam lautan perak, tubuhnya berlumuran darah. Inilah kekuatan Zeus, dan dia adalah Beastmaster yang relatif lemah. Beraninya Li Tianming meremehkannya. Kekuatan 1,5 miliar makhluk hidup, ditambah tubuh dewa bintang di alam Iguk-guk, tidak dapat menekannya sama sekali. Senang. Dia terluka, tetapi pikirannya menjadi lebih keras, dan matanya dipenuhi dengan keyakinan yang kuat. Dia melihat ke depan dan melihat bahwa meskipun Fen Tianhe memiliki keunggulan dalam kekuatan, dia juga terbasmi oleh 1,5 miliar kekuatan jiwa Bai Ye. Saat ini, dia memegangi kepalanya dan melolong kesakitan, dan dia telah menderita kerugian besar. Jika semua orang di Istana Dewa Bintang Bulan melihat pemandangan ini, mereka pasti akan bangga padaku. Dia bertanya pada Bai Ye bagaimana. Bai Ye mengumpat, tidak mungkin. Orang pembawa sial, setelah menjadi dewa alam semesta, dia masih memiliki jiwa Dao alam ke-9. Tubuh rohnya terlalu keras, hanya bisa melukai, tidak bisa menghancurkan. Meski dimarahi, nyata sekali kalau kekuatan Zeus ini masih jauh lebih abnormal dari yang mereka bayangkan. Dan pada saat ini, kekuatan magis 8 matahari terbakar yang sunyi dari Dao Xuani pembakar agung menerobos penjara kehidupan abadi 5 elemen milik Yin Chen dan meledak. Ini seperti ledakan dunia sumber bintang. Cahaya bintang yang bersinar menelan debu perak yang tak terhitung jumlahnya dan secara langsung memusnahkan ribuan benua bintang yang tidak berpenghuni menjadi debu. Ledakan. Dao Xuani pembakar besar menyerbu keluar, menatap Li Tianming dengan tatapan penuh penghinaan. Meskipun Yin Chen menjebaknya untuk sementara waktu, dia tidak bisa melukainya sama sekali dan hanya bisa berfungsi sebagai penghalang. Kau memang keajaiban. Tapi, kami Zeus. Fen Tianhe tertawa muram. Brengsek, sudahlah.
Bai Ye dan Li Tianming bertukar pandang. Coba lagi, kalau tidak berhasil, kita mundur. Basmi dia. Li Tianming tidak ragu lagi. Di kejauhan, ekspresi Yuan Yuefeng tiba-tiba berubah. Bang! Kepalanya langsung meledak, dan tubuhnya yang panjangnya 100 meter pun mati di tempat. Salah satu jiwa bayi kecil berkumpul di sekelilingnya. Saat ini, Bai Ye hanya memiliki 3 jiwa bayi kecil, yang merupakan perbedaan besar. Ayo kita dapatkan satu lagi dari ibu kota ilahi nomor 1 nanti. Lalu kita bisa menghadapi Yan Rishuang secepat mungkin. Tingkatkan saja kekuatan tempur kita. Sekarang kekuatannya sudah langka, Li Tianming tidak terlalu mempedulikannya. Dia telah memberi Yan Ri 2 kesempatan, dan sekarang dia menyaksikan pertempuran ini. Jika dia tidak menjadi benang kehidupan, dia hanya punya satu jalan, yaitu kematian. Debu perak. Begitu Li Tianming selesai berbicara, Yin Chen yang telah hancur berkeping-keping, juga menjadi marah. Tiba-tiba berkumpul lagi, membentuk penjara kehidupan abadi 5 elemen yang lebih besar, yang menjebak Daosuani pembakaran besar lagi. Meskipun penjara kehidupan abadi 5 elemen ini lebih besar, dapat diprediksi bahwa kecepatan penghancuran Daosuani pembakaran besar akan lebih cepat lagi. Membasmi. Yin Chen menggunakan seluruh kekuatannya untuk memberi Li Tianming dan Fen Tianhe kesempatan bertarung sendirian. Namun kenyataannya, Li Tianming lah yang mengepungnya. Bukan hanya hewan peliharaan, tetapi juga 1,5 miliar orang. Aku yang pertama. Kabut putih yang terdiri dari 4 jiwa bayi kecil Bai Ye keluar langsung dari tubuh Li Tianming, mengumpulkan kekuatan jiwa 1,5 miliar orang, berubah menjadi badai jiwa, dan langsung membasmi otak Fen Tianhe. Ekspresi Fen Tianhe berubah lagi. Pada saat ini, pedang Donghuang di tangan Li Tianming terbelah menjadi 2, dan gambar spiritual juga terbelah menjadi 2 bagian. 1 emas dan 1 hitam. Dia menebas dengan kedua pedangnya, membuka gerbang bintang dengan 1 pedang. Di sebelah kiri adalah bintang neraka berlapis 9. Gerbang bintang putih muncul di sebelah kanan, dan di dalam gerbang bintang itu, lahirlah bintang besar. Formasi pedang Dayan 49. 2 formasi pedang dengan kekuatan berbeda bersatu dalam tabrakan. Formasi pedang neraka 9 lapis melambangkan kekuatan kematian, sementara formasi pedang Dayan 49 lebih kompleks. Formasi ini mengintegrasikan berbagai kekuatan dan menyuntikkannya ke dalam niat pedang kematian. Kedua gerbang bintang saling bertabrakan di antara kedua pedang dan simulasi kesadaran spiritual, menghasilkan pedang yang memiliki kekuatan mematikan yang jauh melampaui pedang sebelumnya. Anda, Fen Tianhe dibombardir oleh Bai Ye, dan kemudian kekuatan magis lainnya muncul di hadapannya. Kekuatan guntur dan api menyambar tubuhnya, dan energi primordial 4 elemen yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Ledakan. Meski begitu, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di rantai langit terbakar Tai Huang di tangannya masih terayun ke depan, dan bintang-bintang di atasnya bersinar terang, membentuk pusaran berbentuk roulette, yang bertabrakan dengan pedang Li Tianming. Ledakan. Gabungan kekuatan 2 pedang dalam formasi pedang gerbang bintang 10 alam semesta sunyi, yang didukung oleh 1,5 miliar makhluk hidup, akhirnya menekan rantai Fen Tianhe pada saat ini dan menangkis serangannya. Kekuatan jiwa Bai Ye memberikan kontribusi besar dan mengganggu Burning Sky River. Ledakan. Kekuatan simulasi penjara pedang Dewa 4 leluhur yang dipadukan dengan formasi pedang disuntikkan dan dibasmi ke dalam tubuh Fen Tianhe. Kekuatan mencekik yang mengerikan menyapu seluruh tubuhnya. Ekspresi Fen Tianhe berubah. Ledakan. Di bawah kekuatan mematikan ribuan energi pedang, tubuh Dewa Zeus benar-benar runtuh. Tangan dan kaki, meledak. Ledakan cahaya bintang. Mati, Li Tianming berkata dengan bersemangat. Mati, tubuh Fen Tianhe yang hancur tiba-tiba bersatu kembali, dan dengan satu pukulan, dia mengirim Li Tianming terbang ratusan ribu mil. Li Tianming mengeluarkan suara embusan, darah muncrat keluar, dan dadanya retak. Sangat kuat gila, dia agak bingung. Dia benar-benar mengira akan membasmi Fen Tianhe, tetapi tubuh lawan yang hancur itu tiba-tiba bersatu kembali. Kudengar untuk menghancurkan Zeus, seseorang harus memurnikan esensi Zeusnya. Untuk mencapai bentuk kehidupan seperti itu, sangat sulit untuk membasminya. Setelah Bai Ye kembali, dia sedikit lelah. Tetapi, Li Tianming melihat lebih dekat dan melihat bahwa cahaya bintang dari tubuh Fen Tianhe yang bersatu kembali redup, ekspresinya terdistorsi, dan matanya sedikit bingung. Dia terluka. Omong kosong. Mereka semua memberikan segalanya. Sudah menjadi rekor bahwa tubuh di alam evolusi bisa melukai dewa alam semesta. Meskipun aku tidak bisa membasminya, aku khawatir semua orang di istana Dewa Bintang Bulan pasti tercengang.
Realitas adalah realita. Jika Zeus benar-benar mudah dibasmi, mengapa orang harus takut pada makhluk agung ini? Li Tianming merasa puas. Ini hanya akan membuatnya semakin ingin menjadi Dewa Zeus. Dia tidak punya pilihan selain berusaha mandiri, karena pada saat ini, Dao Suani pembakaran besar langsung menghancurkan semua debu perak. Berdengung. Gelombang kedua kekuatan magis ini, Brahma Fusion Dao, telah membasmi semua Yin Chen di luar. Klik, klik, klik. Ekspresi terdistorsi Fen Tianhe tiba-tiba mengeras, dan matanya terkunci pada Li Tianming. Anda, kali ini dia merasa ngeri dan hatinya makin terguncang. Asal-usul Zeus hampir terluka. Monster macam apa ini? Keduanya saling memandang di langit berbintang. Berjalan, Li Tianming tiba-tiba berbalik dan bergegas ke langit berbintang. Dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Tambahkan 2,9 miliar lagi dan aku pasti akan mengalahkan Zeus. Mau pergi. Mata Fen Tianhe terbakar saat dia menatap Li Tianming dengan dingin. Berdengung. Fen Dao Suani yang besar adalah tubuh petarung terkuat, dan saat ini ia tidak terluka. Fen Tianhe duduk tepat di punggungnya, dan manusia serta binatang buas itu segera mengejar Li Tianming. Kecepatan Fen Tianhe terbang melintasi langit berbintang sungguh mengerikan. Namun, kecepatan Dao Suani pembakaran agung di langit berbintang ini secara alami lebih cepat. Ia bergerak dengan keempat kakinya, berlari liar di langit berbintang yang gelap, bagaikan aliran deras tak berujung setelah letusan gunung berapi, mengejar Li Tianming. Ledakan, ledakan. Tanpa menoleh ke belakang, Li Tianming tahu bahwa langit berbintang di belakangnya telah dilalap api. Jelas, kapal Dewa Laut Bintang yang jauh mungkin bisa melihat pertempuran ini. Gerakan Zeus benar-benar terlalu besar. Kalian datang jauh-jauh ke sini untuk memprovokasi kami, dan ketika kalian tahu tidak bisa menang, kalian kabur. Kalian pikir kami ini apa-apa, kami ini beramal apa, kami di sini untuk kalian naikkan level suara Fen Tianhe yang garang meraung seperti tungku api. Cahaya bintang Li Tianming memang tidak seterang Zeus yang asli, tetapi kecepatannya memang sangat cepat, bagaikan pedang raksasa hitam dan emas, melesat menembus langit berbintang. Dengan transformasi Miao Miao, kekuatan magis petir 5 arah menjadi lebih praktis. Ular listrik itu berkedip berulang kali, yang dapat dengan mudah membuat Fen Tianhe meleset. Jelas sekali bahwa tubuh Fen Tianhe tidak secemerlang Fen Dao Suani yang besar. Ada beberapa titik hangus di tubuhnya. Ini adalah luka yang ditinggalkan oleh Li Tianming, dan para penonton dapat melihatnya. Oleh karena itu, Fen Tianhe tidak dapat mengejar Li Tianming. Aku hanya bisa mengandalkan binatang pendamping ini. Dari pengejaran ini, kita dapat melihat pentingnya pertempuran Li Tianming. Jika dia berani menantang Zeus, bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri? Sebelum datang, Li Tianming tahu dalam hatinya bahwa meskipun dia telah mengalami transformasi yang begitu besar dan masih memiliki 1,5 miliar makhluk hidup, peluangnya untuk menang hanya 50%. Hadiah lain untukmu. Tepat saat Taois Suani yang terbakar besar menerkamnya, Li Tianming melesat ke depan, dan pada saat ini, bintang neutron merah muda tiba-tiba jatuh dari langit berbintang yang gelap di depan. Kita harus berterima kasih kepada Fen Tianhe dan yang lainnya untuk ini. Semakin mereka bertarung, tubuh Zeus semakin menyerupai bintang, bersinar sangat terang. Hal ini justru meredam cahaya bintang neutron. Kalau tidak, bintang neutron merah muda ini akan tetap terlihat jelas di langit berbintang. Makhluk ini lagi. Fen Tianhe tiba-tiba melihatnya, meraung marah, dan wajahnya berubah lagi. Dao Suani pembakaran agung juga pernah melihat benda ini sebelumnya, jadi ia segera mengubah arahnya, dan kekuatan dewa-dewa alam semesta yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam tubuhnya. Ia menggunakan kekuatan magisnya untuk membentuk perisai api raksasa untuk melindungi dirinya sendiri dan sungai surga yang terbakar. Terutama sungai Fen Tian, dia tidak boleh terluka lagi hari ini. Tepat ketika perisai itu terbentuk, bintang neutron yang melesat ke arahnya dengan sikap maut yang tak kenal takut tiba-tiba meledak. Terlihat dengan mata terbuka bahwa ledakan ini lebih dahsyat daripada yang sebelumnya, dan kekuatannya dilepaskan lebih cepat. Ini karena ukuran Cici telah meningkat. Dan itu telah meningkat secara signifikan. Dengan peningkatan ini, bintang neutron yang sama tampaknya menjadi beberapa kali lebih kuat. Hal terpenting adalah merilisnya dengan cepat. Semakin cepat Anda, semakin besar kemungkinan Anda menabrak seseorang. Bintang neutron tak terbatas, yang setara dengan ukuran bintang gelap, datang secara langsung dan meledak pada saat kompresi ekstrim. Ledakan-ledakan-ledakan. Cahaya merah muda yang menakutkan langsung menyelimuti pemandangan langit berbintang. Gelombang cahaya melingkar bergetar dan menyebar,
seolah-olah menelan seluruh langit berbintang yang terlihat dengan mata telanjang. Segala yang ada di belakang Li Tianming berubah menjadi merah muda. Bahkan dia terlempar akibat guncangan kekuatan ini, darah dan energinya bergejolak, dan kecepatannya meningkat. Tanpa menoleh ke belakang, ia tahu dalam hatinya bahwa dengan hancurnya bintang neutron, Fen Tianhe takkan mampu mengejarnya. Ia memiliki senjata ampuh seperti Yin Chen, Bai Ye, dan Ji Ji, jadi ia pasti akan berpikir dua kali sebelum bertindak dan tak akan bertindak gegabah. Jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, maka Anda tidak bisa mengalahkan mereka. Mengenali, apa gunanya kalau Zeus begitu mudah dibasmi? Li Tianming langsung kembali ke pemakaman Kaisar Sembilan Naga secepat mungkin, lalu mengaktifkan pemakaman Kaisar untuk melarikan diri ke langit berbintang yang gelap secepat mungkin dan pergi. Pada saat ini, ledakan langit berbintang di belakang masih terus berlanjut. Tirai cahaya merah muda sebesar dunia ciptaan masih berkumpul di sana dan tidak akan menghilang untuk waktu yang lama. Kau terus-terusan membombardirku. Menyebalkan sekali. Roh Ji Ji tampak kesal dan mengeluh kepada Li Tianming. Siapa yang membuatmu begitu cantik, kata Li Tianming sambil tersenyum. Kedengarannya bagus. Roh Cici melengkungkan bibirnya, tapi aku punya sesuatu untuk ditambahkan. Pergi. Beberapa bintang neutron juga dikubur bersama Kaisar Sembilan Naga. Bang! Li Tianming muncul di depan mata 1,5 miliar orang itu. Dan 1,5 miliar keturunan Yan dan Huang ini menatap Li Tianming dalam diam saat ini. Air mata yang tak terhitung jumlahnya terlihat di mata mereka. Maafkan aku karena tidak membahagiakan semua orang hari ini, kata Li Tianming dengan penuh penyesalan. Tidak, mereka menatap Li Tianming dengan tatapan tajam. Li Tianming bisa merasakan emosi yang terpancar dari barisan makhluk hidup. Semua yang ia lakukan, bahkan sampai sejauh ini, membuat orang-orang sangat bersemangat. Zeus. Mereka merasa seolah-olah sedang berperang melawan Zeus, dewa dari 8 divisi dewa. Bagaimana ini bisa terjadi di masa lalu? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk waktu yang lama, 8 dewa itu bagaikan langit, menekan kepala mereka. Meskipun mereka tidak menghancurkan langit hari ini, setidaknya mereka telah melukainya. Dengan langkah pertama, mereka memiliki keyakinan dan kepercayaan diri, dan kemudian mereka akan mengambil langkah berikutnya. Tidak ada seorang pun yang terburu-buru. Namun, jika hasil pertempuran hari ini dilaporkan ke Istana Ilahi Xingyue, efeknya akan cukup bagus. Dibandingkan dengan membasmi orang di rerun Dewa Bintang Neutron, ada juga penyiksaan terhadap para jenius di pemakaman para dewa, menantang Zeus dengan kekuatan tempur alam evolusi, dan lolos tanpa cedera setelah melukainya. Prestasi seperti itu bahkan lebih sensasional. Kenyataannya, persis seperti yang diharapkan Li Tianming. Fen Tianhe awalnya ingin menciptakan reputasi untuk dirinya sendiri, tetapi tirai langit bintang bulan akhirnya malah membantu Li Tianming. Setidaknya di rerun Dewa Utama Xingyue Seng, atmosfer dan opini publik telah meledak. Di bawah langit berbintang, garis keturunan semua 8 kelompok dewa dari semua kota rerun Dewa Utama tentu tidak akan terlewatkan. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri seorang dewa bintang dari alam evolusi memaksa dewa termuda di alam semesta sampai sejauh ini, ekspresi orang-orang di kota-kota besar yang hancur sangat menakjubkan. Monster macam apa ini? Mereka telah lama mengetahui betapa mengerikannya Li Tianming. Melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini, saya merasa makin sedih. Keberadaan yang menantang surga seperti itu benar-benar dimiliki oleh suku budak. Rasanya seperti membuang-buang sumber daya alam. Apakah dia dari suku budak? Kalau bukan, kami, Dewa Matahari Terbenam, bisa menyerapnya. Buat apa repot-repot melawan orang seperti itu? Dia sudah berjuang untuk suku Nu. Dia dipaksa oleh Zeus. Mungkin kalau kita mengulurkan ranting zaitun, dia akan bersedia menerimanya. Lagi pula, siapa yang mau jadi budak di bawah penghakiman surga? Bukankah itu berat baginya? Ada banyak diskusi di Istana Dewa Bintang Bulan. Mereka sudah lama berhenti mengejek Li Tianming sebagai kutu busuk. Ini adalah level yang sangat menyimpang, siapapun yang mengejeknya akan ditampar wajahnya. Banyak orang yang sedikit takut. Tapi lebih dari itu, aku masih belum mengerti. Mereka akan mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa Li Tianming bukanlah seorang budak. Pemikiran seperti ini juga sangat umum di rerun Dewa Yanri. Sebelumnya tingginya kurang dari 2 meter, dan sekarang sudah 20 meter. Dia berada di alam apa? Alam turunan kedua. Alam turunan kedua itu setara dengan Dewa Zeus. Lelucon macam apa ini? Seluruh kota membicarakannya. Seluruh kota bingung. Di depan sebuah istana yang megah, Yanris Huang, berambut pirang dan berwajah kekanak-kanakan, menatap cahaya merah muda di bawah langit berbintang.
Matanya sedikit bergetar dan ia perlahan berlutut. Kau masih belum menjadi bagian dari kekuatannya. Gumam Bai Ye dalam hatinya. Kita berbeda ras, dan dia musuhku. Sulit bagiku untuk mengkhianatinya. Mata Yanri berkaca-kaca, dan ia menangis sejadi-jadinya seperti bunga pir di tengah hujan. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami butuh kekuatan tempur, dan kau tahu terlalu banyak. Kuncinya adalah kau telah ditemukan. Maaf, kami tidak menginginkan sandera ini. Kata Bai Ye. Tolong, beri kami kesempatan lagi. Yanri Huang dan roh jahat yang memasuki mimpi menangis bersama. Ini bukan pertempuran kecil. Ini perang klan Sang Xingsu antara kami, Dao Surgawi, dan 8 divisi dewa. Kami memberimu kesempatan, tapi siapa yang akan memberi kami kesempatan? Siapa yang akan memberi keturunan Yan dan Huang kesempatan? Maaf, kau tidak pantas menyia-nyiakan 2 jiwa kecilku. Bai Ye itu orangnya kejam. Kalau diminta begitu, kalau dia serius, dia nggak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali, bahkan kepada roh jahat tingkat pemula sekalipun. Tidak, aku bersedia menjadi kekuatannya, seru Yanri Huang. Kau tak bisa menolak, tapi apa yang kau pikirkan dalam hatimu adalah kuncinya. Maaf, hatimu tak bisa menipu siapapun. Kau tak bisa mencapai titik itu. Dalam hatimu, kau masih dewa matahari terbenam yang arogan, angkuh, dan superior. Kau masih tak bisa mengenalinya. Jadi, selamat tinggal. Segera bereinkarnasi, mungkin kau bisa menjadi anggota klan Dewa Yan Huang di kehidupanmu selanjutnya. Saat Bai Ye selesai berbicara, terdengar 2 ledakan, dan roh Yanri Huang dan roh jahat yang memasuki mimpi langsung meledak. Ledakan, mayat yang tingginya lebih dari 80 meter itu jatuh. Betapapun cantiknya seorang wanita, jika tidak punya otak, dia akan terlihat seperti itu saja. Kau seharusnya menyalahkan Fen Tianhe. Kalau saja dia tidak sekuat itu dan langsung mati, kita tidak akan membutuhkan kekuatan tempur kedua jiwa bayi kecil ini, dan kau bisa saja menjadi sandera Fas dengan tenang. Setelah Bai Ye selesai berbicara, dia lari. Saat berikutnya, 2 Zeus emas muncul di sini. Mereka adalah Yanri Huang dan Yan Rixun. Mereka adalah orang tua Yanri Huang. Xiao Shuang, meskipun mereka punya firasat bahwa hari ini akan tiba, ketika kejadian ini terjadi di depan mata mereka, kedua Zeus itu sangat marah, sama seperti Fen Tianhe. Jika aku tidak membalasnya, aku tidak akan bisa terbenam. Yanri Huang meraung, dan seluruh rerun dewa Yanri bergetar hebat, dan dinding bata yang tak terhitung jumlahnya yang ditutupi penghalang runtuh. Warga pasar Yanri semuanya tahu tentang itu. Masa depan yang lain telah mati. Monster ini sepenuhnya melawan kita. Kita bisa saja mengancamnya dengan budak-budak itu, tapi sekarang dengan taruhan ini, dia kabur. Bagaimana kita bisa menangkapnya? Entahlah, ini membuatku sakit kepala. Satu-satunya harapan sekarang adalah dia tidak akan menjadi lebih kuat dalam 20 tahun ke depan. Kurasa kekuatan tempur barusan adalah kekuatan tempurnya yang sebenarnya selama ini 20 tahun itu sekejap mata, dan itu bahkan lebih singkat lagi bagi Zeus. Bahkan Dewa Zeus dari dunia tingkat Kaisar Surga pun tak bisa menembusnya dalam waktu sesingkat itu, kan? Kekuatan tempur yang sesungguhnya bagaimana dengan insiden rerun Dewa Bintang Neutron? Aku sudah membaca catatannya, dan dia memang tidak sekuat itu saat itu. Setelah mendengar ini, banyak dari 8 dewa terdiam. Saya hanya berharap Zeus dapat menemukan solusi. Sekarang hanya Zeus yang bisa menghadapinya dan Long Xing. Tepat seperti yang dipikirkan penduduk Xing Yue Seng, setelah pertempuran ini, hampir semua dewa 3 bintang di Zhongtian merasa khawatir. Di istana megah rerun Dewa Yanri, sosok dewa kosmik yang perkasa muncul di batu komunikasi di depan Yanri Huang. Mereka semua adalah 3 bintang teratas di Zhongtian. Satu demi satu, bintang-bintang berbentuk manusia yang menyala-nyala bersaing untuk bersinar terang di aula ini. Pertempuran ini membuktikan bahwa taruhan hukuman surgawi adalah keputusan yang salah. Sudah kubilang sejak lama bahwa ini adalah kesepakatan yang diajukan oleh pihak lain, dan pihak lain pasti memiliki beberapa keuntungan yang tidak kita ketahui. Jika kita setuju, kita akan mengikuti irama pihak lain dan membiarkan mereka memimpin kita. Sekarang kita telah kehilangan kemampuan untuk mengancam mereka dengan suku budak selama 20 tahun. Siapa yang akan bertanggung jawab? Yanri Huang sangat gelisah. Jangan bicara setelah kejadian, kata Star Wars dengan dingin. Para dewa meteorit hampir tidak ragu-ragu dengan kesepakatan ini. Bagi mereka, jika ratusan jenius itu hilang, bahkan jika Li Tianming dan Long Xing terbasmi, itu akan terasa sia-sia. Parlemen ini penuh dengan konfrontasi. Dewa matahari terbenam dan dewa bintang jatuh berdebat cukup lama, tetapi tentu saja tidak dapat mencapai kesepakatan.
Kusarankan kau tetap tenang. Daripada membuang-buang waktu, lebih baik kau pikirkan cara lain. Seorang wanita berpakaian serba hitam berkata dengan suara berat di tengah kabut. Kabut hantu berputar-putar di sekelilingnya, dan para hantu berkeliaran di sekitarnya. Ini adalah karakteristik yang sangat jelas dari Dewa Perang, Zeus. Setelah dia berbicara, situasi antara kedua belah pihak di Istana Ilahi Xing Yue menjadi tenang. Mereka juga tahu bahwa berdebat tidak ada gunanya. Mereka hanya punya pendirian yang berbeda. Mo, Dewa Mo, yang sedari tadi diam, bertanya pada batu komunikasi yang dipenuhi kabut putih, ada kabar dari Dayan 49 Star. Tampak ada dua sosok dalam kabut putih, bersandar satu sama lain, seorang pria dan seorang wanita. Ya, suara seorang pria datang dari sebelah kiri. Ya, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Suara Yan Rihuang terdengar berat. Kalian bertengkar keras sekali, aku sampai tak bisa bicara, kata perempuan di sebelah kanan dengan suara lembut. Suaranya sangat ramah, dengan nuansa khas seorang perempuan dari klan Dewa Langit Ilusi, penuh mimpi dan suci, namun dengan dunia batin yang kompleks, dan semacam pesona yang menggoda. Yan Rihuang hanya bisa menahan ketidakpuasannya dan bertanya, silakan bicara. Long Xing dikirim oleh Istana Dewa Xing Yue. Selain itu, klan Dewa Zantian dan klan Dewa Huantian juga datang untuk membantu, jadi Yan Rihuang harus bersikap sopan. Pada titik ini, mereka, Xing Yue Seng, juga merasa malu. Tuan Suci telah setuju untuk meminjamkan kita harta karun untuk mengunci kedua orang ini, tapi... Orang asing di sebelah kiri berhenti sejenak. Tapi apa, tanya Star Wars? Dia sendiri yang menggunakannya, jadi kita harus menunggu. Kata Monu dari klan Langit Fantasi di sebelah kanan. Nama umum mereka adalah Mo. Berapa lama? Yan Rihuang bertanya dengan suara berat. Sulit untuk mengatakannya. Jika cepat, akan memakan waktu beberapa bulan, dan jika lambat, akan memakan waktu lebih dari 10 tahun, kata Monan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka agak terdiam. Pihak lainnya sangat arogan. Namun tidak mungkin, semakin tinggi statusnya, semakin tinggi pula sikapnya. Inilah dewa semesta alam di dunia semua semesta. Dunia di mana semua orang adalah Zeus. Jika Anda membutuhkan bantuan orang lain, Anda hanya bisa menunggu. Kata Mo Sendao. Semua orang terdiam. Sebelum harta karun itu tiba, tutup rapat Istana Dewa Bintang Bulan dan jangan biarkan kapal Dewa Laut Bintang masuk atau keluar. Pada saat yang sama, kedelapan kelompok dewa harus memasuki kota-kota Rerun Dewa Susen Utama dan dilarang keluar. Mosen menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Yan Rihuang dan yang lainnya, dan berkata-kata demi kata, entah kalian akui atau tidak, ini adalah perang. Dan perang adalah yang paling kejam, jadi kita harus memperhatikan setiap detail dan jangan biarkan rakyat kita menderita. Itu masuk akal. Suara Yan Rihuang meletus bagai gunung berapi. Karena ini perang, setelah pertempuran ini, penindasan terhadap para budak Xing Yue Seng harus lebih menyeluruh. Sampai sekarang, cuci otak para budak kita belum cukup. Untuk menaklukkan sebuah klan, kita harus menaklukkan pikiran keturunannya, agar mereka tunduk sejak lahir dan menyadari kelemahan mereka. Kita tidak boleh memberi kesempatan kepada makhluk-makhluk ini untuk berlatih atau berkomunikasi satu sama lain lagi. Aku percaya pelajaran ini harus disebarkan ke seluruh Rerun Dewa Sangsing, agar semua 8 dewa mulia dapat memetik pelajarannya. Kedua, untuk sesaat, bahkan Zeus mengangguk. Xing Yue Seng, Istana Bawah Tanah. Banyak orang pangcamping berkumpul di Istana Bawah Tanah. Kebanyakan dari mereka adalah dewa bintang yang tingginya kurang dari 2 meter. Saat ini, mereka bersandar satu sama lain, menunggu dalam diam. Tepat pada saat itu, seorang lelaki tua masuk dengan ekspresi gembira di wajahnya, sambil memegang sepotong batu giok di tangannya. Kakek, ribuan orang berteriak bersama. Mata mereka sedikit berbinar. Ini adalah warisan dari Tuan Long Xing. Konon isinya berita tentang Kaisar Li Tianming. Mari kita lihat bersama, kata lelaki tua itu. Cepat, lepaskan. Semua orang menjadi bersemangat. Selama periode ini, mereka telah mendengar terlalu banyak cerita tentang Li Tianming. Mereka juga tahu bahwa bahkan bintang Zhou Shenlong memanggil pemuda ini Kaisar. Entah itu pembantaian di Rerun Dewa Bintang Neutron atau penyiksaan para jenius di pemakaman para dewa, mereka semua membuat Li Tianming bangga dan membicarakannya dengan penuh semangat. Sekalipun mereka bersembunyi di Istana Bawah Tanah yang gelap ini dan tidak berani pergi ke permukaan Istana Ilahi Bintang Bulan, mereka masih memiliki harapan di hati mereka. Pada saat ini, lelaki tua itu telah menyalakan batu giok, dan kemudian adegan pertempuran yang tampak seperti langit penuh bintang dan bulan jelas dimainkan di depan orang-orang.
Tanah bintang tak berpenghuni, benda langit humanoid yang menyala-nyala, makhluk angkasa yang menakutkan, dan kaisar muda berambut putih. Bagi mereka, ini adalah pertempuran yang luar biasa dan menggemparkan. Pertempuran ini baru saja terjadi beberapa hari yang lalu, kata lelaki tua itu dengan gembira. Semua orang membelalakan mata dan menahan napas, takut kehilangan momen indah itu. Wow, kok bisa? Ya dewa, dia menghancurkan sungai Burning Sky. Tapi itu menyatu lagi. Itu menakjubkan. Banyak anak-anak menonton dengan mata berbinar-binar, dan pandangan melamun perlahan muncul di mata kecil mereka. Setiap anak laki-laki punya impian menjadi pahlawan. Setiap anak laki-laki memiliki pahlawan dalam mimpinya. Dan sekarang, bagi klan yang menderita ini, pahlawan yang bersinar lebih terang dan lebih menarik daripada bintang naga muncul dalam gambar ini. Dia masih memiliki 10.000 kapal Dewa Laut Bintang kelas semesta. Ya ampun, apa itu bintang neutron ternyata benar-benar meledak. Dewa raksasa sungai langit terbakar itu pasti terluka. Sangat bagus. Ketika adegan itu berakhir, mereka berdiri dengan riuh dan bersorak. Itu menakjubkan. Ini adalah kaisar yang dikirim surga untuk memimpin kita melewati perang ini. Perlahan-lahan, ada cahaya di mata ribuan orang. Dan dalam kemuliaan ini, ada dua kata tertulis harapan. Harapan adalah jembatan yang menghubungkan semua makhluk hidup. Ini adalah batu giok yang dibagikan Longsing satu tingkat pada satu waktu. Dan batu giok langit semacam ini kini tersebar di seluruh istana Dewa Bintang Bulan. Di setiap istana bawah tanah yang tersembunyi jauh di dalam kegelapan, terdapat mata-mata yang tak terhitung jumlahnya yang penuh harapan. Langit berbintang, gelap, naga hitam mekanik berkepala 9 yang dingin berlayar mengelilingi suatu pusat. Pusat itu adalah Istana Ilahi Bintang Bulan. Lokasi ini tidak jauh dari Istana Dewa Bintang Bulan, yang menunjukkan bahwa keberanian Li Tianming jauh lebih besar dari sebelumnya. Suasana di dalam makam Kaisar 9 Naga selalu sangat sunyi. Orang-orang takut mengganggu latihan anak laki-laki berambut putih itu. Mereka mengawasinya sepanjang waktu. Mereka melihatnya. Pemuda itu memiliki garis-garis kehidupan yang tak terhitung jumlahnya seperti naga berwarna emas dan hitam di tubuhnya, dan garis-garis kehidupan ini juga terhubung dengan tatanan mereka, memberi umpan balik kepada mereka. Dan seiring berjalannya waktu, garis keturunan makhluk hidup yang dimilikinya tampaknya semakin bertambah. 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Di Istana Ilahi Bintang Bulan, saat berita pertempuran itu tersebar, momentum bintang bulan yang membakar padang rumput pun terbentuk. 8 kelompok dewa yang bersembunyi di kota Rerun Dewa Zusen tidak tahu bahwa ketenaran Li Tianming semakin terkenal di Istana Ilahi Xingyue. Garis semua makhluk hidup di Istana Ilahi Bintang Bulan dimulai dari 100 juta. Dan dengan usaha Longsing dan pengikutnya, jumlahnya mulai meningkat hingga 100 juta. Tidak peduli seberapa jauh keturunan Yan dan Huang bersembunyi, mereka ditemukan oleh mereka. Akhirnya, 3 tahun kemudian, garis 3 miliar makhluk hidup telah terbentuk. Termasuk apa yang ada di makam Kaisar 9 Naga, totalnya 4,5 miliar. Ukuran ini jauh lebih besar daripada puluhan juta dewa bintang di alam ilahi nomor 1 dan 15 juta rerun dewa bintang neutron. Jika Li Tianming tidak mencapai alam Yan, ia tidak akan pernah mencapai angka ini. Tentu saja, fakta bahwa percikan itu dapat menyebar seperti api dan menyapu seluruh dunia tingkat penciptaan ada hubungannya dengan pertarungannya yang mengejutkan dengan Fen Tianhe. Berdengung, mengumpulkan 4,5 miliar makhluk hidup, Li Tianming terbang ke langit di depan semua orang. Kaisar, selama sesaat, tatapan mata berapi-api yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Kali ini, apakah itu cukup? Li Tianming menundukkan kepalanya dan menatap tubuhnya sendiri yang mempesona dengan tatapan yang sangat membara. Masih ada 500 juta, dari Zhan Tiansheng dan Huan Tiansheng. Ini berkat Fen Tianhe. Pertarungan yang direkam oleh tirai langit bintang bulannya dibawa ke dua dunia tingkat penciptaan lainnya, dan orang-orang dari semua kota Rerun Dewa Zusen utama menyaksikannya. Keturunan Yan dan Huang di dua dunia tingkat penciptaan ini terperangkap di kota Rerun Dewa dan bertugas sebagai pelayan. Saat mereka dihina dan ditindas, mereka melihat dengan mata kepala sendiri Li Tianming yang terkenal bertarung melawan Dewa Zeus. Hati mereka terbalik, dan benih perlawanan pun ditanam. Oleh karena itu, termasuk Istana Ilahi Zhantian dan Istana Ilahi Huantian, garis makhluk hidup Li Tianming saat ini adalah 5 miliar. Hal terpenting adalah efek domain tak terbatas berskala kecil telah terbentuk perlahan di 3 dunia tingkat penciptaan. Kaisar Laut Bintang yang baru perlahan terbentuk. Mata Li Tianming membara. 3840.